Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita yang lalu, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengabarkan bahawa di antara tanda akan segera datangnya hari kiamat, yaitu ketika munculnya sebuah fenomena umat Islam akan semakin sering bermusuhan sesamanya, dan itulah permohonan Nabi kepada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi pernah meminta 3 perkara kepada Allah dengan salat yang panjang. Lalu Nabi berdoa. Itu Nabi meminta yang pertama agar umatnya tidak dibinasakan dengan kelaparan. Allah mengabulkannya. Artinya tidak akan binasa umat ini dengan musibah lapar. Kalaupun terjadi hanya pada sebahagian kecil kaum. Kemudian Nabi memohon permintaan kedua agar Allah tidak membinasakan umatnya melalui banjir seperti terjadi pada umat Nabi Nuh. Allah pun mengabulkannya. Maka walaupun tsunami datang berulang-ulang, tapi tidak menghabiskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, permintaan ketiga, Nabi memohon kepada Allah agar umatnya tidak saling membunuh, tidak saling bertikai. Disitulah takdir Allah ternyata telah tertulis bahwa sesama umat Muhammad itu akan tetap terjadi pertikaian. Jadi Allah menolak doa Nabi yang ketiga, bukan karena Allah tak sayang pada kekasihnya, tapi karena Allah tak mengubah takdirnya. Maka yang terjadi pada hari ini adalah pertikaian tidak bisa dihindarkan antara satu negeri Muslim dengan negeri Muslim yang lain. Saling tidak membuka pintu untuk berdamai. Bahkan yang lebih aneh, umat Muhammad hari ini sibuk bertikai dengan urusan-urusan khilafiyah di dalam fikih yang tidak tercatat sebagai dosa, tapi diperselisihkan terus-terusan. Diperselisihkan urusan-urusan kecil dalam cabang-cabang ibadat. Diperselisihkan tentang qunut subuh, perselisihkan cara duduk orang salat. Padahal semuanya dibolehkan, semuanya hasil ijtihad,
walaupun salah di sisi Allah tetap tidak dianggap dosa, tapi disibukkan dengan itu, padahal musuh tidak pernah dibicarakan. Ya. Jadi sudah tidak lagi melihat siapa musuh, tapi menjadikan kawan, semuanya menjadi lawan. Begitulah konsep berfikirnya umat di akhir zaman. Jadi makanya wajar hari ini kita terus bertikai antara satu masjid dengan masjid yang lain. Itu karena memang pertama Allah telah menuliskan qadanya di atas kita dengan keadaan begitu. Namun walaupun begitu, kita yang punya ilmu, faham agama, sebaiknya berlapang dadalah, berusahalah menghindar dari pertikaian antara sesama kita, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan dosa akibat pertikaian. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda berikutnya yaitu tahafut al-umam wa takalubuha ala ummati Muhammad. Kiamat itu akan terjadi, yaitu ketika umat Muhammad dikeroyok beramai-ramai oleh orang-orang kafir. Ini kalau sudah sampai pada tahapan umat Muhammad dibantai, diserang, dan yang menyerang bukan satu dua dari musuhnya, tetapi semua dari berbagai kalangan orang-orang kafir bersatu padu menyerang umat Muhammad, itu tanda bahawa kiamat itu akan segera datang. Dan keadaan itu telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada dua hadis dengan derajat yang sahih yang menggambarkan keadaan tentang akhir zaman. Kita sebagai umat Muhammad itu akan dikeroyok beramai-ramai oleh orang-orang yang tidak berakidah yang benar. Di antaranya hadis yang pertama dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yushiku ayyamla Allahu azza wa jalla aydiyakum minal ajab. Hampir-hampir, kata Nabi, kalian ini semua nanti hampir-hampir bisa diberikan kekuasaan oleh Allah sepenuh tangan kalian di atas orang ajam. Ajam itu orang non-Arab, disebut ajam. Jadi ada Arab, ada ajam. Jadi Nabi mengatakan hampir saja Allah memberikan kekuasaan penuh pada kalian, wahai bangsa Arab, untuk mengalahkan orang-orang ajam. Summa yakununa asadan, tapi lihatlah nanti Allah akan membalikkan keadaan, kata Nabi, mereka, yaitu orang-orang ajam, yakununa asadan, mereka lah nanti yang akan menjadi singa. La yafirrun, dan mereka punya keberanian, punya mental, mereka tidak akan melarikan diri dari kalian. Fayaqtulun muqatilatakum wa yaquluna fiakum fai'akum, mereka nanti akan membunuh semua pejuang-pejuang kalian, dan mereka akan memakan apapun sumber harta kalian. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, Imam Tabrani dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, Nabi ingin mengatakan tentang sebuah fenomena di akhir zaman, yaitu kita semua akan dihabisi oleh orang-orang ajam. Nah, sebelum itu Nabi menyebutkan bahawa hampir saja Allah memberikan kekuasaan penuh kepada kalian, wahai bangsa Arab, untuk mengalahkan ajam. Jadi bahasa hampir saja menunjukkan pernah terjadi, kekuasaan penuh itu pernah dipegang oleh bangsa Arab. Jadi hampir penuh mengalahkan seluruh alam.
Dan ternyata memang begitu kejadiannya. Inilah salah satu mukjizat Nabi SAW menunjukkan kebenaran seorang Muhammad SAW, bahawa beliau tahu dengan izin Allah apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Dan beliau mengatakan, kalian akan mengalahkan orang-orang ajam di awal dan hampir kalian menguasai dunia. Maka kalau kita membuka lembaran sejarah, maka kita temukan bagaimana hebatnya perjuangan orang-orang Arab. Walaupun masa Nabi dulu berbagai perang dilakukan, dan hampir semua perang tercatat bahawa pasukan kafir itu 10 kali lipat melebihi pasukan muslim. Tapi Masya Allah, hampir semua perang kecuali Uhud, itu pun karena pengkhianatan oleh para pasukan pemanah yang tidak taat pada Nabi, semua perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perbandingannya 10 kali lipat jumlah kaum kafir, tapi tetap dimenangkan. Sehingga timbullah rasa segan, timbullah rasa takut di kalangan orang-orang kafir di saat itu. Setelah Nabi tiada, perjuangan dilanjutkan oleh para sahabat, juga sama, kekuatan penuh. Di masa Umar, Persia ditaklukkan, kemudian Roma mengikutinya. Umar mengirimkan Khalid bin Walid untuk menaklukkan daerah-daerah kekuasaan Persia, sampai yang paling fenomenal yaitu ketika Khalid bin Walid menuliskan surat kepada Raja Persia. Dia menyebutkan dalam suratnya, setelah menyebut nama Allah, dia mengatakan, wahai raja-raja Persia yang belum mau menerima kebenaran dari Muhammad SAW, maka kami akan datang kepada kalian dan kami akan memaafkan apabila kalian membayar jizyah, kalian membayar upeti, membayar pajak, untuk menunjukkan tanda kalian taat, kalian tunduk kepada kami. Kalau itu tidak kalian lakukan, jadi Khalid menuliskan, kalau kalian membayarkan pajak sebagai tanda penaklukan, maka kalian aman. Artinya silahkan tinggal di negeri yang kami kuasai, kami tidak akan mengganggu kalian. Tapi kalau kalian menolaknya, kalian menolak Islam, lalu menolak untuk taat, menolak untuk tunduk kepada kami, maka ketahuilah kalian akan didatangi oleh orang-orang yang lebih merindukan mati daripada kehidupan. Begitu kata Khalid dalam suratnya. Begitu hebatnya setiap kalimat, sampai menutup kalimat itu, menutup surat itu dengan mengatakan, kami akan datang dan kami adalah kaum yang lebih merindukan mati daripada hidup. Setiap surat menggentarkan jiwa. Itu semua raja-raja Parsi yang sekarang telah berganti menjadi Iran, itu semuanya merasa kalau pasukan Muslim datang, berhati-hatilah, karena mereka tak kenal rasa takut, bahkan merindukan supaya menjadi syahid. Ini yang menjadi modal sehingga orang-orang kafir begitu gentarnya mendengarkan pasukan Muslim, dan terus berlanjut perjuangan itu. Dikuasailah berbagai belahan, terjadi ekspansi besar-besaran, sampai Bani Umayyah, mulai dari Damaskus, Syria, kemudian sampai ke Andalusia, bahkan terkenal Tariq bin Ziyad yang menyeberangi laut lalu kemudian menghancurkan kapal-kapal pasukannya agar tidak pernah berfikir untuk melarikan diri. Dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah yang menguasai hampir 1/4 dunia, lalu kemudian bersambung dengan kehebatan Turki Utsmani, setengah dunia dikuasai oleh Turki Utsmani. Makanya belahan-belahan Rusia itu semuanya, hampir semuanya Islam, itu akibat perjuangan dari bangsa Turki Utsmani. Nah, jemaah berkat Allah, makanya Nabi mengatakan, hampir saja Allah memberikan kepada kalian seluruh kekuasaan. Hampir, cuma kata Nabi. Disitulah Nabi menggambarkan keadaan
sebaliknya. Apa yang terjadi? Nanti kata Nabi, keadaan akan terbalik. Mereka lah, yaitu orang-orang kafir, yang akan menjadi singa, lalu dia akan membunuh pasukan-pasukan kalian tanpa rasa takut. Jadi tidak ada lagi rasa gentarnya, dan kemudian mereka memakan sumber hasil kalian semuanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita lihat di depan mata kita. Apa yang 1400 tahun lebih dulu Nabi telah mengabarkannya, hari ini kita telah mendapatkan bukti bahawa hari ini Islam tidak lagi ditakuti. Bahkan orang-orang meremehkannya, dan orang-orang mulai mengurumuni, mengerubungi, mengeroyok semua basis-basis Islam. Tidak ada raja Islam yang dibiarkan tersisa yang berani melawan kekuasaan Eropah. Tidak ada yang dibiarkan, dihancurkan satu persatu. Mulai penghancuran ini, yaitu semenjak dari abad ke-7 Hijriah, tanda-tanda ini sudah mulai datang, yaitu semenjak bangsa Tartar menghabisi dinasti Abbasiyah, dikuasainya Baghdad. Bahkan Baghdad ketika dihancurkan oleh bangsa Tartar yang dipimpin oleh Genghis Khan pada saat itu, dihabisi semua rakyat di Baghdad sampai banjir darah. Jadi semua jalanan penuh dengan darah. Seorang ibu hamil pun akan dibunuh, lalu dikeluarkan janinnya untuk dibunuh dengan janin-janinnya. Begitu kejamnya bangsa Tartar. Abbasiyah runtuh. Abbasiyah runtuh. Padahal bangsa yang sangat besar, sampai tercatat dalam sejarah salah satu negeri di Spanyol yang seorang perempuan muslimah di saat itu diganggu oleh sekelompok pemuda dengan mengaitkan roknya atau pakaiannya, dikaitkan ke paku di salah satu dinding. Ini perempuan yang sedang berjalan lalu diganggu, dilecehkan oleh sekelompok pemuda yang pada waktu itu beragama Kristen. Jadi roknya disangkutkan pada paku sehingga ketika dia berjalan robeklah rok tersebut. Lalu kemudian perempuan ini mengucapkan kalimat wa mu'tasimahu, wahai mu'tasim, tolonglah aku. Jadi semuanya mengakui besarnya kerajaan Abbasiyah, sehingga si perempuan itu sampai segera terlontar begitu saja, refleks mengucapkan tolonglah aku wahai raja. Mu'tasim yang waktu itu berkuasa, Mu'tasim billah. Jadi karena waktu itu tidak ada media yang mengabarkan dengan cepat, jadi akhirnya dari mulut ke mulut tersebarlah berita bahawa seorang perempuan muslimah dilecehkan dengan cara begini, dan dia telah memanggil nama rajanya. Dan waktu itu Abbasiyah berkuasa di Baghdad. Akhirnya sampailah ke telinga Mu'tasim. Begitu Mu'tasim mendengarkan ada seorang perempuan dilecehkan, dikirimkanlah 10.000 pasukan perang ke kota tersebut. Lalu kemudian dihancurkanlah kota tersebut. Yang melawan dibunuh dan ditawan. Lalu kemudian setelah ditaklukkan kota tersebut dengan sekali pukul, barulah Mu'tasim berkunjung dan mengatakan, mana perempuan itu? Dipanggillah perempuan itu, lalu dia mengatakan, bukankah Mu'tasim telah datang kepadamu wahai rakyatku? Begitu hebatnya kekuasaan Islam. Satu orang dilecehkan, satu negeri ditaklukkan gara-gara itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini terus mengkerucut menjadi sebuah kelemahan, sehingga Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam riwayat yang lain bahawa saking parahnya sebelum kiamat keadaan umat Islam, dalam hadis riwayat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akla
ila qas'atiha. Nanti kalian ini hampir semua kalian dikuasai oleh orang-orang kafir, kalian dikeroyok, ya. Kalian akan dikerubungi sebagaimana binatang yang sedang lapar mengerubungi makanan. Ya, jadi seperti lalat yang sedang merubungi makanan di atas piring, kalian betul-betul dimakan beramai-ramai. Ya. Faqala qail, lalu ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah nanti kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Maksudnya kok bisa nanti kita dikeroyok? Sahabat aja tak sanggup menjangkau pada waktu itu. Kok bisa kita dikeroyok? Sedangkan sekarang saja dengan jumlah yang sedikit pun kita mampu mengalahkan kekuatan yang besar. Dan itu telah dibuktikan dalam perang Badar. Makanya sahabat heran ketika Nabi mengatakan nanti umatku ini dikeroyok beramai-ramai seperti binatang yang sedang lapar memakan satu bangkai. Jadi kalau serigala itu kan satu bangkai itu dimakan, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Begitu juga harimau berkumpul di atas satu bangkai, lalat mengerubungi satu makanan. Begitulah keadaan umatku nanti, kata Rasulullah, menjelang kiamat. Makanya timbul pertanyaan, memang nanti apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah sehingga tidak ada daya? Nah, di situ Nabi mengatakan, la bal antum yawma idzin katsir. Bahkan nanti jumlah kalian banyak sekali, kata Rasulullah. Ramai sekali jumlah kalian. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayr. Tapi walaupun banyak, kalian hanya bagaikan buih di tengah lautan. Jumlahnya banyak tetapi diombang-ambing oleh gelombang, tidak berdaya. Kemana gelombang membawa, kesanalah buih akan mengikuti gelombang. Jadi banyak tapi tidak berdaya. Wala yanzi'anallahu fi min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Di waktu itu nanti semua musuh-musuh kalian tidak lagi merasa segan terhadap kalian. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa gentar. Wala yakzifanallahu min fi qulubikum al-wahn. Jadi kalian pun akan diberikan Allah penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu kalian nanti akan tertimpa penyakit terlalu cinta dunia, lalu kalian benci dengan kematian. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud ya, dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah SWT. Jadi Rasulullah sudah membuka keadaan ini. Berarti keadaan yang kita dapatkan hari ini, bagaimana ketika bangsa Palestin sedang ditindas oleh satu bangsa kecil, yaitu Israel. Tetapi tidak ada satu negeri Arab pun yang berani bersuara dengan lantang. Jadi cuma kirim makanan. Itu pun kirim makanan dari helikopter, turunkan Pak. Tidak ada bangsa Arab, pemimpin Arab yang berani bersuara untuk mencegah dan memerangi Israel. Tidak ada. Kenapa? Semuanya berawal dari dua penyakit, yaitu cinta dunia dan takut kepada kematian. Apa yang jadi alasan? Kenapa Mesir tak berani membuka perbatasan Rafah? Ini Mesir tetangganya Palestin. Hari ini dipimpin oleh As-Sisi. As-Sisi ini yang dulu mengkudeta Presiden Mursi. Dia kudeta, dia ambil kekuasaannya dengan paksa, lalu kemudian dia hari ini menjadi presiden. Dan ini ciri-ciri pengganti generasi Fir'aun berikutnya. Dia tak peduli dengan urusan agama, dan dia tak mau membuka perbatasan Rafah untuk menyelamatkan saudara seimannya agar bisa mengungsi ke tanah Mesir sebentar. Dia tak mau buka, dia biarkan. Kenapa? Dia khawatir kalau dia buka maka akan terjadi konfrontasi dengan Amerika, dan sudah banyak perjanjian yang dilakukan dengan Amerika. Kalau seandainya dia memberikan izin itu, maka dia lebih memikirkan nasib negeri Mesir daripada menyelamatkan saudaranya. Begitulah cinta dunia, demi mengharapkan supaya minyaknya tak diganggu, gas buminya tidak diganggu. Dia korbankan ribuan orang saudara seiman, tidak ada makanan, dibantai setiap hari. Israel melakukan tanpa perlawanan. Bayangkan Bapak Ibu, 9 negara Arab mengelilingi Palestin.
Malah yang kecil seperti Yaman, negeri miskin, hanya itu pun tidak semua mendukungnya. Itu pun penuh dengan berbagai polemik, karena yang hari ini terus bertahan untuk menyerang kapal-kapal Amerika, menyerang orang-orang yang berani menyerang Palestin dari laut, itu bangsa Houthi. Bangsa Houthi itu terindikasi Syiah. Lalu kemudian kita pun ketika mendengarkan Syiah, lalu kita mulai mengatakan, ya wajarlah, itu drama dengan sesama mereka, itu drama dengan orang kafir, pura-pura untuk menampakkan mereka. Jadi terus menjadi polemik. Jadi hanya gara-gara mendengarkan nama Syiah, yang walaupun kita tahu itu banyak ajaran sesat di dalamnya, lalu kita mulai mengundurkan diri, yang membantu pun kita olok-olok, lalu kemudian kita tidak memberikan apapun. Masya Allah, lemahnya kaum muslimin. Maka Israel tertawa, Israel tersenyum. Tak ada yang bisa membuat mereka harus mundur dari tanah tersebut. Tahun 1975, atau saya lupa tahun yang ininya, detailnya apa, ketika merebut tanah Sinai, di semenanjung selatan Mesir, tanah Sinai itu dikuasai oleh Israel. Jadi orang-orang Arab ini bersatu untuk mengambil kembali tanah Sinai tersebut. Jadi saat itu bersatulah Mesir, Lebanon dan Syria untuk mengambil kembali tanah Sinai. Dan apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah? 3 negara bersatu hanya untuk melawan negeri kecil Israel, walaupun kita tahu backingnya adalah Amerika. Dan di saat itu, satu negeri ini, yaitu Israel ini, mampu mengalahkan 3 negara besar ini. Dikalahkan. Dan ahli sejarah kemudian mencatat, kenapa kok bisa dikalahkan oleh satu negeri, padahal 3 negara besar ini bergabung. Jadi saya baca di dalam beberapa artikel ditulis oleh para sejarawan, mereka mengatakan orang-orang Israel ini, di balik memang ada bantuan dari Amerika, tapi mereka serius mempertahankan sesuatu yang mereka inginkan. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan tentara-tentara Arab ini, itu tahun 1970-an itu sudah begitu. Mereka pagi berperang, malam mereka akan meminum khamar. Jadi duduk, berkumpul, minum khamar, lalu nanti berjoget bersama. Ada banyak yang tidak salat, bahkan tidak kenal siapa Allah. Begitu keadaan di waktu itu, sehingga lemahlah keadaan. Jadi memang Islam ini betul-betul akan menjadi makanan. Sumber daya itu diambil oleh orang-orang yang tidak berada di tempat tersebut. Bagaimana orang-orang Perancis mengambil sumber daya dari negeri-negeri jajahannya, Aljazair yang penuh dengan kekayaan alam. Bayangkan jemaah melakukan Allah, negeri Libya yang dikuasai oleh Muammar Gaddafi, itu dikuasai oleh Italia puluhan tahun. Lalu kemudian diambil hasil alamnya. Lalu kemudian bangkitlah Muammar Gaddafi menasionaliskan semua keadaan, sehingga sampai dolar tidak mau dipakai. Kalau terjadi jual beli harus pakai dinar Libya. Apa yang terjadi? Di tangan Muammar Gaddafi, ini saya lihat dan saya dengar, saya baca, beasiswa untuk seluruh anak negeri bagi yang ingin kuliah itu gratis. Mau kuliah ke luar negeri tinggal tunjuk mana universitas yang dia suka, dibiayai oleh negara setiap orangnya. Listrik tidak bayar 1 rupiah 1 dinar pun, tidak bayar listrik 1 dinar pun. Minyak tidak bayar, gratis. Semua yang mau menikah itu diberikan 1 rumah atau diberikan modal untuk membeli rumah baru, lalu dibiayai hidupnya dalam setahun pertama sambil menunggu mereka mendapatkan pekerjaan. Begitu sejahteranya, begitu hebatnya. Apa kekayaan alamnya? Minyak. Libya itu minyak, dan minyak terbesar di Afrika, di tanah Afrika, Libya. Maka Muammar Gaddafi berhasil mensejahterakan rakyatnya, negeri paling makmur di Afrika. Kemudian difitnahlah oleh Amerika, dihancurkanlah dengan berbagai fitnah bahwa dia penyuka perempuan, hidupnya bergelimang,
dan segala macam, dihancurkanlah hidupnya oleh rakyatnya sendiri. Tahun 2011 dibunuh di jalanan oleh rakyatnya sendiri. Setelah belasan tahun berlalu, dari 2011 sampai 2025 Pak hari ini, setelah 14 tahun berlalu, coba wawancara kepada orang-orang Libya, apa yang mereka rasakan hari ini? Penyesalan yang luar biasa. Hancur semua yang mereka rasakan kebahagiaan di masa Muammar Gaddafi. Hancur semuanya. Kenapa? Turun tangannya Eropah untuk menguasai minyak tersebut. Karena di Muammar Gaddafi tak boleh, minyak tak boleh diambil oleh orang-orang luar, cuma dihancurkan. Nabi telah mengatakan semua sumber daya alam kalian dihabisi oleh mereka. Maka tidak ada negeri Islam, tidak ada negeri Arab hari ini yang tidak dikuasai. Semua dikuasai. Arab Saudi begitu ramahnya dengan Amerika hari ini. Apapun, kemanapun mereka pergi. Indonesia jangan tanya apa. Donald Trump telah membuat perjanjian dengan Prabowo bahwa setiap barang Amerika yang masuk ke Indonesia tidak ada pajaknya. 0%. Itu belum lagi bicara tentang Freeport, belum bicara lagi tentang berbagai sumber daya alam. Kita duduk di atas tanah tersebut, di bawah telapak kaki kita gas alam, minyak bumi. Apakah mengubah hidup kita? Berapa gaji PNS? 5,5 juta Pak. Itu pun untung kena tunjang. Kalau nak kena tunjang Pak, hancur hidup. Berapa gaji P3K? Berebut dalam 1,000 orang untuk melolos 1 orang. Masya Allah. Hidup di atas gas, hidup di atas minyak bumi, hidup dalam keadaan begini. Kenapa? Nabi telah mengatakan bahawa kalian dikerumuni, kalian dikeroyok, semua penghasilan kalian akan diambil. Kalau itu sudah terjadi, maka kiamat akan segera datang. Maka jemaah maka Allah, bersiap-siaplah menghadap Allah. Di antara salah satu yang Nabi kabarkan tentang lemahnya kita di akhir zaman. Mudah-mudahan walaupun kita begitu, semoga kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.